Halo warga nobar yang ngakunya suka tantangan hidup, padahal dapat cobaan sedikit aja langsung ngeluh di status WA. Kayak apa kabarnya bebuhan mental kerupuk? Kembali lagi bersama Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan series action tahun 2025 terbaru yang sadis banar. Sebuah series yang cocok untuk menemani Pian pas lagi suntuk mikirin nasib yang kada berubah-ubah, biar Pian sadar kalau saingan cari duit itu memang lebih kejam daripada medan perang. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Samurai Last Standing. Di awal film kita akan diajak ke Jepang tepatnya 950 tahun yang lalu. Di masa itu samurai dijuluki sebagai dewa perang yang sangat melegenda. Bahkan kehebatannya terdengar sampai ke seluruh negara. Namun pada tahun 1878 Jepang melakukan transisi modernisasi di mana para samurai telah dianggap terlalu kuno dan digantikan dengan tentara bersenjata api. Para samurai tidak terima dengan keputusan ini dan memutuskan untuk melakukan pemberontakan. Hal ini membuat pemerintah memutuskan mengambil langkah tercepat menghabisi seluruh samurai yang tak mau bekerja sama dengan pemerintahan Jepang. 10 tahun telah berlalu, kita akan diperkenalkan dengan Sujiro, salah satu samurai yang berhasil selamat dari perang saat itu. Sejak transisi modernisasi, hidup Sujiro dan keluarganya berbanding terbalik hingga 180 derajat. Ia yang dulu sangat dihormati dan disegani sebagai samurai terkuat di Jepang, kini harus menerima kenyataan pahit dengan hidup sengsara dan sangat melarat. Ditambah lagi anak dan istrinya jatuh sakit karena saat itu Jepang sedang dilanda wabah kolera. 大丈夫だ。すぐに良くなる。コロレにかからなければ。気にするな。 Demi membelikan obat untuk anaknya, Sujiro yang tak punya pekerjaan memutuskan untuk menggadaikan satu-satunya barang berharga yang masih ia miliki, yaitu pedang samurainya. Dengan perlahan, ia mengambil pedangnya yang telah menjadi legenda di kalangan samurai di Jepang itu. Tapi kini, ia tak sanggup lagi untuk membukanya. Karena saat ia baru membuka sedikit saja, ia langsung teringat ribuan sahabatnya yang meninggal tepat di depan matanya pada 10 tahun yang lalu, yang membuatnya sangat trauma. Tak lama kemudian, Sujiro telah sampai di Pegadaian. Di sana, Sujiro menyerahkan pedangnya dan berharap bisa membelikan obat untuk anaknya. Tapi sialnya, ternyata pihak Pegadaian tak mau menerima pedangnya walau telah menjadi legenda. Karena di era saat ini, pedang sudah tidak ada harganya sama sekali, bahkan dianggap sebagai barang ilegal. Sujiro terus memohon karena ia sudah tak punya apa-apa lagi. Si Kang Gadai yang merasa tak tega pun akhirnya menolak pedang itu, tapi menyumbangkan gula dan beras untuk keperluan sehari-hari Sujiro. Sujiro pulang dengan rasa sangat kecewa karena tidak mendapatkan hasil yang ia inginkan. Tapi harapannya tiba-tiba kembali muncul saat melihat sebuah selebaran yang mengundang para samurai untuk ikut dalam sebuah kompetisi dengan hadiah 100.000 yen, yang pada zaman itu nilainya setara 15,6 triliun rupiah. Ia menyimpan selebaran itu dan segera melanjutkan perjalanan pulang untuk memberitahukan hal ini pada istrinya. Sesampainya di rumah, ia tak sabar memberitahukan informasi ini pada istrinya, karena jika ia menang, ia dapat mengobati anak istrinya dan mendapat hidup yang lebih layak. Tapi tak disangkanya,
Sejak meninggalnya anak pertamanya, Sujiro bertekad akan melakukan apapun demi istri dan anaknya yang kedua. お気をつけて。必ず戻る。はい。 Hari berganti dan tibalah hari kompetisi samurai. Ia pergi ke kuil tempat para peserta berkumpul. Ternyata sudah ada ratusan orang seperti dirinya yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. お集まりいただきありがとうございます。私の名は円寿と申します。 Tidak berselang lama, sang pembawa acara yang bernama Enju naik ke atas panggung dan menjelaskan aturan main. Namun sebelum itu, ia memberikan kesempatan bagi siapapun yang ingin membatalkan niatnya. Karena setelah ia menjelaskan aturan mainnya, mereka tidak boleh mengundurkan diri. Agar para peserta semakin bersemangat, Enju terlebih dahulu memberitahukan sebagian kecil hadiah yang akan mereka terima. 皆様がこれから手に入れる金はこれ以上。 Enju memulai hitungan mundur dari angka 30 untuk memberikan kesempatan bagi yang mau mundur. Saat hitungan sampai di angka 20, tiba-tiba dari balik kerumunan peserta muncul seorang polisi yang menyamar dan berniat menghentikan kompetisi itu. Ia menyatakan bahwa kompetisi itu ilegal dan akan segera memenjarakan penyelenggara acara. Mendengar itu, Enju hanya tersenyum yang membuat si polisi marah karena merasa diremehkan. Dengan segera si polisi langsung berlari untuk menyerang, tapi tanpa diduga. Setelah masalah itu selesai, Enju melanjutkan hitungan mundur. Dan hingga waktu habis, ternyata tak ada satupun peserta yang mundur. Mereka lalu didata satu persatu dan diberikan sebuah kalung untuk dikenakan. Enju menjelaskan bahwa mereka semua akan mengikuti sebuah pertandingan yang disebut Kodoku, yaitu semacam lomba adu cepat mencapai titik akhir yang berada di kota Tokyo. Namun ada beberapa aturan yang harus mereka patuhi selama pertandingan. Para peserta diwajibkan melewati semua checkpoint di kota-kota yang telah ditentukan sambil mengumpulkan poin sepanjang perjalanan. Mereka juga dilarang membicarakan pertandingan tersebut kepada siapapun. Mengenai poin, setiap kalung kayu yang mereka kenakan bernilai 1 poin. Jika kalung itu terlepas selama lebih dari 10 detik, pemiliknya akan dianggap mengundurkan diri. Yang lebih penting, siapapun yang mengundurkan diri atau melanggar aturan akan mendapatkan hukuman setimpal. Penjelasan itu membuat beberapa peserta panik karena tidak menyangka bahwa mereka bisa lock out dalam permainan tersebut. 8、7、3、2。 Enju kembali menegaskan bahwa mereka sebelumnya sudah diberikan kesempatan untuk mundur sehingga kini tidak ada jalan kembali. Terakhir, Enju menjelaskan bahwa untuk keluar dari kuil tersebut setidaknya dibutuhkan 2 poin. Sementara untuk mencapai pos terakhir di Tokyo, mereka harus mengumpulkan 30 poin. Enju membebaskan bagaimana caranya agar bisa mendapatkan poin itu dan permainan pun dimulai.
Melihat kerusuhan itu justru membuat trauma Sujiro kembali muncul hingga membuatnya sama sekali tak mau mengeluarkan pedangnya. Di tengah kekacauan, ia melihat seorang gadis muda bernama Futaba yang sedang ketakutan karena menjadi sasaran beberapa orang yang berniat menghabisinya. Melihat itu membuat Sujiro teringat anaknya yang telah meninggal. Dengan cepat ia langsung menerobos pertempuran dan berusaha melindungi gadis itu. Sementara itu, seorang samurai bernama Ukyo Komomi yang dijuluki sebagai dewa pelindung istana berhasil keluar lebih dahulu dari kuil setelah berhasil menghabisi peserta lain dengan sangat mudah. Setelah panitia memastikan identitasnya, mereka mengizinkannya melanjutkan perjalanan menuju pos pemeriksaan berikutnya. Kembali ke Sujiro yang masih berusaha menghindari pertarungan dan mengajak Futaba untuk bersembunyi. Ia berjanji akan menjaganya sampai berhasil keluar dengan aman. Untung saja, mereka berhasil bersembunyi di sebuah ruangan. Sialnya, seseorang mengetahui keberadaan mereka sehingga Sujiro tidak punya pilihan selain menghadapi orang tersebut. Namun tanpa diduga, orang itu lalu memperkenalkan dirinya. Ia bernama Kyojin. Namun bukannya mengambil tanda kayu korban untuk dirinya sendiri, ia justru memberikannya kepada Sujiro. Karena sebelumnya ia melihat Sujiro memberikan tanda kayunya kepada Futaba. Tidak hanya itu, Kyojin menyarankan agar Sujiro mulai beraksi jika ingin keluar dengan selamat dari tempat tersebut. Apalagi Sujiro dulunya adalah legenda perang yang sangat dihormati dan kini saatnya untuk Sujiro menunjukkan jati dirinya. Meskipun begitu, Sujiro tidak menghiraukan perkataan Kyojin dan memilih langsung mengajak Futaba keluar. Karena sekarang masing-masing dari mereka sudah memiliki 2 poin. Tapi sialnya, Sujiro masih harus menghadapi pria besar ini. Tanpa perlu menghunus pedang dari sarungnya, Sujiro tetap mampu lolos dari kejaran beberapa peserta dan berhasil membawa Futaba keluar dengan aman. Di sisi lain, diperlihatkan 4 tokoh besar konglomerat Jepang yang sedang memperhatikan jalannya pertandingan dari kejauhan. Setiap kali ada peserta yang lolos, mereka selalu menerima laporan mengenai profil orang tersebut. Selain Sujiro dan Ukyo, beberapa peserta lain juga berhasil keluar dari pos pertama. Dari 290 peserta, hanya 129 orang yang berhasil melanjutkan perjalanan ke pos berikutnya. Di akhir pertandingan, keempat tokoh itu didatangi oleh seorang perwakilan penyelenggara yang membawa sebuah surat. Intinya, penyelenggara berterima kasih karena mereka telah menyetujui diselenggarakannya pertandingan Kodoku dan membangkitkan kembali semangat para samurai yang selama 10 tahun kehilangan arah. Kini, mereka hanya diminta duduk menyaksikan para samurai saling menghabisi satu sama lain.
Sementara itu, Sujiro ternyata masih harus menghadapi bahaya lain. Baru saja keluar dari kuil, ia langsung dihadang oleh seseorang bernama Bukotsu, seseorang yang telah menunggu selama 10 tahun untuk bisa bertarung kembali dengannya. Dalam pertarungan tersebut, Sujiro hanya dapat menahan serangan Bukotsu karena dirinya masih trauma dengan masa lalu, trauma yang membuatnya tidak lagi percaya pada pedangnya sendiri. Sujiro akhirnya memberanikan diri untuk mencabut pedangnya, tapi ia seperti telah kehilangan kemampuan yang selama ini ia miliki. Hingga akhirnya ketika kesempatan untuk menghabisi lawannya terbuka lebar, Sujiro justru menghentikan pedangnya. Traumanya kembali muncul dan untung saja Futaba datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Malam itu juga Sujiro dan Futaba memutuskan untuk beristirahat di sebuah penginapan. Sujiro berencana membawa Futaba keluar dari situasi tersebut karena ia tahu bahwa bahaya besar menanti di depan. Namun Futaba menolak dan menjelaskan bahwa ia sama seperti Sujiro membutuhkan uang untuk menyelamatkan keluarganya. Nah, mari saya ajak warga Nobar melihat masa lalu Futaba. Futaba dan ibunya yang merupakan kepala desa hidup sangat kesusahan karena harus merawat ratusan warganya yang terjangkit kolera. Hingga suatu hari ibunya juga terkena wabah yang sama dan mengharuskannya berjuang seorang diri. Berbagai upaya terus ia lakukan tapi tak ada yang membuahkan hasil. Bahkan ia sampai harus mengemis tapi tak ada yang peduli padanya. Namun di saat itulah ia mendapat selebaran kompetisi ini yang membuatnya kembali menemukan harapan untuk keluarga dan rakyatnya. Kenangan Futaba terpecah saat tiba-tiba Kyojin datang ke sana. Kyojin yang sudah mengenali Sujiro sebagai legenda dengan julukan Kokushi pencabut nyawa, lalu mengajaknya bekerja sama untuk melewati turnamen hingga mencapai garis akhir. Bukan tanpa alasan, ia curiga bahwa turnamen ini sengaja diatur oleh pihak tertentu yang memiliki kekuasaan besar untuk meraih keuntungan dengan cara mengadu domba para samurai. Dari 290 peserta dan total 30 poin yang dibutuhkan untuk mencapai garis finish, artinya paling banyak hanya akan ada belasan peserta yang bisa lolos, itu pun jika sebagian besar kunci tidak hilang. Selain itu, beberapa peserta terlihat sudah saling mengenal, seolah-olah mereka ditempatkan di sana bukan secara kebetulan. Karena itu, Kyojin meminta Sujiro menemuinya di penginapan pos kedua jika ia bersedia bekerja sama. Sementara itu, Menhan alias Menteri Pertahanan Jepang sedang mengadakan rapat bersama petinggi lainnya, termasuk Kapolrinya Jepang untuk membahas kompetisi samurai. Dari laporan yang masuk, mereka curiga bahwa kompetisi tersebut hanyalah kedok antek asing untuk memicu perpecahan di antara samurai. Tapi hingga saat ini belum ada informasi akurat karena informan mereka tidak kunjung pulang. Keesokan harinya, Sujiro dan Futaba melanjutkan perjalanan menuju pos kedua. Di tengah perjalanan, mereka bertemu sekelompok peserta lain yang sangat frustasi. Mereka ikut kompetisi itu supaya anak istrinya bisa makan, tapi tak disangkanya ternyata mereka harus saling menghabisi. Saking stresnya mereka sampai melepas kalungnya karena tak mau lagi menjadi peserta. Tapi aturan tetap aturan, jika kalung terlepas lebih dari 10 detik, maka mereka akan dieliminasi dari kompetisi sekaligus kehidupan ini.
Sujiro hanya bisa berdiri kaku melihat itu semua. Traumanya yang selalu menghantuinya selama 10 tahun kembali muncul. Ia kembali teringat bagaimana seluruh pasukannya dibantai dengan sangat keji oleh pasukan kepolisian dengan senjata apinya. Seketika dendam Sujiro kembali muncul setelah melihat pasukan polisi di depannya dan ia pun mulai melampiaskannya. Bersamaan dengan itu, di tempat lain, Bukotsu yang terkenal barbar sedang menyerang warga sipil. Untungnya, Ukyo si dewa pelindung istana datang tepat waktu. Ukyo yang melihat kejadian itu langsung menghentikan Bukotsu. Tanpa banyak bicara, ia langsung beraksi. Serangan demi serangan Ukyo sangat terarah, sesuai dengan julukannya sebagai dewa pelindung istana yang dulunya berhasil melindungi istana Jepang tanpa terkalahkan. Namun, yang tidak ia sadari, lawan yang dihadapinya bukanlah orang sembarangan. Oi. Kembali ke Sujiro dan Futaba yang kembali melanjutkan perjalanan dan mulai memasuki jalur pegunungan menuju pos berikutnya. Futaba yang penasaran kemudian bertanya tentang masa lalu Sujiro hingga ia bisa mendapat julukan Kokushi pencabut nyawa. Semasa kecil, Sujiro hidup bersama 7 saudara angkatnya di sebuah perguruan pedang bernama Kiachi. Mereka semua adalah yatim piatu yang dirawat oleh seorang master yang mengajarkan mereka cara menjadi samurai. Hingga suatu hari saat mereka sudah dewasa, sang master memberitahu bahwa ia hanya menerima 1 orang yang paling kuat untuk menjadi pewaris tunggal perguruan tersebut. Di mana hal itu harus dibuktikan dengan melawan saudara-saudaranya sendiri sampai titik darah penghabisan, yang berarti sang master meminta mereka untuk saling menghabisi. Setelah mendapat kabar itu, salah satu saudaranya yang bernama Iroha menyarankan agar mereka semua kabur. Namun, saudaranya yang lain dengan tegas melarangnya karena mereka akan diburu oleh sosok bernama Gentosai. Lagi pula, semua itu sudah menjadi takdir mereka sejak pertama kali memutuskan untuk belajar ilmu pedang Kiachi, sehingga mereka tidak punya pilihan selain menjalaninya. どうすればいいの？ Sujiro sebagai kakak pertama tidak sanggup jika harus melihat adik-adiknya saling menghabisi. Ia pun memutuskan untuk kabur dari perguruan. Meskipun ia sadar bahwa Gentosai akan terus memburunya selama sisa hidupnya. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk menjadi samurai dan tak ada satupun yang bisa mengalahkannya. Bahkan para Gentosai pun sampai takut mendekatinya hingga akhirnya semua orang menjulukinya sebagai Kokushi pencabut nyawa, yang artinya samurai yang tak pernah berhenti mencabut nyawa.
Kembali ke masa sekarang, 4 konglomerat yang merupakan donatur utama kompetisi ini tampak sedang berkumpul di sebuah rumah rahasia sambil memantau perkembangan. Mereka mulai memasang taruhan untuk setiap peserta yang berhasil melewati pos selanjutnya. Sementara itu, ketika Sujiro dan Futaba tiba di tengah hutan, mereka dihadang oleh peserta lain yang mengincar Futaba karena terlihat lemah. Tentu saja Sujiro tidak tinggal diam karena ia telah berjanji untuk selalu melindungi Futaba yang telah ia anggap anaknya sendiri. Tiba-tiba Sujiro diserang Iroha, adik seperguruannya yang sejak awal diam-diam mengikutinya. Di sini, ia langsung melampiaskan kemarahannya kepada Sujiro atas perbuatannya dulu yang tega kabur dan meninggalkan adik-adiknya di perguruan. Kini Sujiro, Futaba, dan Iroha sudah terpojok. Mereka bertiga tidak bisa kabur lagi. Namun karena Sujiro ini tokoh utama, tidak mungkin sutradaranya bikin dia mati duluan. Maka dari itu tiba-tiba peserta yang ini bernama Kamui. Alih-alih menyerang Sujiro dan yang lainnya, ia justru melindungi mereka dan menghabisi kelompok pemanah itu dengan kemampuan memanahnya yang overpower. Kamui melakukan hal tersebut bukan tanpa alasan. Menurut keyakinan sukunya, merenggut nyawa anak di bawah umur adalah kejahatan besar, sedangkan para pelindung anak-anak sangat dihormati. Oleh karena itu, selama Futaba berada bersama Sujiro, ia tidak berniat untuk melawannya. Awalnya, Sujiro tidak percaya hingga kemudian Sujiro lalu mengumpulkan kalung dari peserta yang tumbang di tempat itu, lalu membagikannya pada Futaba dan Iroha. Ia pun menjelaskan pada Iroha jika ingin balas dendam, lebih baik Iroha melakukannya saat sudah sampai di pos terakhir, yaitu di Tokyo. Perjalanan berlanjut. Di pintu pos kedua, penjaga menghitung jumlah kalung yang sudah mereka bawa dan menggantinya dengan kalung berwarna merah yang setara dengan 3 poin. Di kesempatan itu, Sujiro bertanya pada penjaga mengapa mereka melakukan ini. Penjaga tidak mau menjawabnya, ia hanya tersenyum sambil berkata bahwa seharusnya Sujiro dan Iroha tidak asing dengan permainan kodoku ini. Akhirnya Sujiro, Futaba, dan Iroha sampai di penginapan pos 2 dan ternyata Kyojin sudah menunggu di sana. Sesuai janjinya, ia sengaja menanti Sujiro untuk mengajaknya bekerja sama. Kyojin lalu meminta Sujiro menganalisa lagi apa inti permainan kudoku. Menurut Sujiro, kudoku yang berarti 3 serangga merupakan permainan di mana sekumpulan serangga dimasukkan ke dalam satu guci dan dibiarkan saling menghabisi hingga tersisa 1 serangga paling kuat. Di mana berarti di permainan ini hanya akan menyisakan 1 pemenang saja. Kyojin lalu menanyakan lagi apakah ia tega jika harus menghabisi orang yang selama ini berjuang bersamanya.
Dengan tegas, Sujiro bertekad akan melanggar aturan yang ada demi menyelamatkan orang-orang terdekatnya yang membuat Kyojin yakin dia adalah orang yang tepat untuk diajak bekerja sama karena ia merasa ada yang mencurigakan dari penyelenggaraan kompetisi ini. Malam semakin larut, Sujiro menyempatkan diri untuk meminta maaf pada Iroha dan menjelaskan bahwa dulu ia tak bermaksud menghindari takdir atau lari dari penderitaan. Ia benar-benar tidak sanggup melihat adik-adiknya saling bunuh. Iroha lalu memberitahu Sujiro apa yang terjadi setelah ia pergi. Tidak seperti Sujiro yang kabur begitu saja, kakak kedua rela mengorbankan dirinya dengan melawan sang master sendirian agar murid-murid lain bisa melarikan diri. Mereka semua kemudian berpencar demi menghindari Gentosai yang memburu mereka hingga akhirnya benar-benar terpisah satu sama lain. Sujiro kembali meminta maaf, tapi Iroha hanya mengacuhkannya dan meninggalkannya begitu saja. もう少し考える。イロハ、お前たちを苦しめた責任から嬉しく思っている。Sementara itu, terlihat sekelompok peserta lain yang sedang menyusun strategi di pinggir hutan. Tiba-tiba seorang kakek datang menghampiri mereka dan menanyakan di mana Sujiro dan adik-adiknya, dan ternyata dialah si Gentosai. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri dibantu Kapolrinya Jepang mulai bergerak. Awalnya, mereka curiga para samurai tersebut berkumpul untuk merencanakan pemberontakan dengan dalih ikut kompetisi. Tapi beberapa saksi justru mengatakan bahwa para samurai itu saling menyerang satu sama lain. Alhasil Pak Menteri memerintahkan stafnya untuk melacak seluruh catatan pengiriman telegram selama sebulan terakhir. Dari penyelidikan tersebut muncul 4 nama konglomerat yang merupakan Zaibatsu atau keluarga penguasa kaya di Jepang yang mengatur ini semua, yaitu keluarga Mitsubishi, Sumitomo Mitsui, dan Yasuda yang dikenal sebagai pendukung rezim kekaisaran lama. Pagi menjelang, Kyojin menemui Sujiro dan yang lainnya untuk menjelaskan rencananya untuk mengungkap apa tujuan sebenarnya Kodoku ini diadakan. Pertama, mereka akan menjadikan salah satu peserta sebagai tumbal untuk diserahkan kepada kepolisian. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana campur tangan kepolisian. Kedua, ia berencana mencari tahu kemana mayat para peserta dibuang. Selama ini, pihak penyelenggara selalu membersihkan jejak dengan cepat agar tidak diketahui siapapun, terutama polisi setempat. Jika mereka berhasil menemukan lokasi pembuangan itu, besar kemungkinan hal tersebut akan menjadi petunjuk penting mengenai siapa saja pihak yang terlibat. Tanpa membuang waktu, mereka menuju sebuah rumah makan paling mencolok di kota, yaitu Angkringan Mas Yono, dengan harapan bahwa beberapa peserta juga akan berkunjung ke tempat tersebut. Awalnya semuanya terlihat berjalan lancar, namun tanpa mereka sadari seluruh tempat itu ternyata adalah jebakan yang dipasang oleh peserta lain yang telah membayar warga untuk bekerja sama dengan mereka. Dengan mudahnya Sujiro dan timnya dapat mengalahkan mereka semua hingga menyisakan 2 orang yang memakai kalung kayu. Sebut saja Bihlal dan Bahlal. Bihlal akan diserahkan ke polisi, sementara si Bahlal dipertahankan untuk membantunya.
Selanjutnya, mereka berpisah untuk menjalankan tugas masing-masing. Sujiro diminta menyamar menjadi mayat dengan bantuan Iroha dan Futaba sebagai umpan, sementara Kyojin membawa Bihlal ke polsek terdekat. Sebelum pergi, ia sempat memberikan bom asap kepada Iroha untuk berjaga-jaga. Di sisi lain diperlihatkan Bukotsu yang masih berkeliaran mencari keberadaan Sujiro hingga tanpa sengaja bertemu dengan Kamui yang mengenalinya sebagai peserta dan menanyakan tentang Sujiro. Awalnya, Kamui tidak berniat menanggapi omongan Bukotsu. Namun ketika Bukotsu mengejeknya dan bertindak ngawur dengan membunuh 2 warga sipil tak bersalah, Kamui terpaksa turun tangan untuk menghentikannya. Sialnya, sedang seru-serunya pertarungan, salah satu panitia yang juga anggota polisi itu menghentikan pertarungan mereka. Jika warga nobar ingat codetnya, dia adalah orang yang menebas polisi yang menyamar di awal film saat masih di kuil. Dan mari kita sebut saja ia Panjul. Panjul memberitahu bahwa kepolisian lokal sedang berpatroli sehingga mereka diminta tidak membuat kegaduhan di kota. Bukotsu yang merasa terganggu sempat berniat menghabisi para panitia tersebut, tetapi ia langsung mengurungkan niatnya ketika melihat para anak buah Panjul sudah bersiap menembaknya. Berpindah ke Iroha dan Futaba, setelah semua perlengkapan siap, mereka memancing para petugas menuju lokasi tempat Sujiro berpura-pura menjadi mayat. Begitu melihat Sujiro tergeletak, para petugas bergegas membawanya ke sebuah tempat. Iroha dan Futaba mengikuti dari belakang dan langsung takakajut ketika mengetahui bahwa tempat pembuangan mayat para peserta selama ini adalah sebuah bank swasta tepat di tengah kota. Sesampainya di dalam, Sujiro segera beraksi. Kemudian Sujiro menggeledah tempat itu. Namun sebelum ia sempat mencari informasi apapun, Panjul bersama para anteknya tiba-tiba datang setelah mendengar kabar bahwa Sujiro tereliminasi. Melihat situasi di tempat itu, Panjul langsung memastikan bahwa pelakunya adalah Sujiro. Perlu diketahui, mereka dulunya adalah teman lama yang pernah berjuang bersama di medan perang. Namun seiring era modernisasi, Panjul memilih menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Kini Sujiro harus berhadapan dengan sesama mantan samurai yang dulu pernah berjuang bersamanya. Sekarang, ia tidak punya pilihan selain melawannya karena Panjul berada di pihak yang berseberangan. Untuk menjaga marwah duel 1 lawan 1 antar samurai, Panjul memerintahkan anak buahnya menurunkan senjata agar Sujiro bisa fokus mengerahkan seluruh kemampuannya. Sujiro hampir saja kalah, tapi untungnya ia bisa kabur saat Iroha melemparkan bom asap ke ruangan itu. Sementara itu, Kyojin yang ditemani Bahlal juga berhasil menyerahkan Bihlal kepada pihak kepolisian yang langsung menahannya di dalam penjara. Ia kemudian diam-diam mengikuti 2 polisi yang akan melakukan interogasi. Namun ketika Kyojin sudah berhasil masuk ke dalam, ia melihat kedua polisi itu langsung menghabisi Bahlal tanpa melakukan interogasi. Kejadian tersebut menjadi bukti kuat bahwa pihak kepolisian turut terlibat dalam turnamen Kodoku.
Beralih ke tempat para Zaibatsu, setelah mendengar kabar bahwa pemerintah mulai bergerak untuk menangkap kelompok tersebut, mereka tetap terlihat tenang dan tidak menunjukkan rasa takut, hanya sedikit kaget karena ternyata ada seseorang yang melindungi mereka, atau dengan kata lain ada campur tangan orang dalam yang menjaga posisi mereka tetap aman. Tak disangkanya sosok yang selama ini melindungi keempat Zaibatsu adalah Kapolrinya Jepang yang ternyata bernama Samidi. Secara diam-diam dialah yang berperan besar dalam menyelenggarakan permainan Kodoku dengan tujuan menghapus era keberadaan samurai di seluruh wilayah Jepang dan bertekad melindungi Zaibatsu. Menurut Samidi, haram hukumnya yang namanya Zaibatsu diserang, dan kalau kemudian mereka masuk tembak, tidak usah ragu-ragu jika ada yang menyalahkan Kapolri Jepang, Samidi siap dicopot. Sementara itu, Sujiro, Kyojin, dan yang lainnya kemudian kembali berkumpul. Setelah semua kejadian itu, Kyojin menyimpulkan bahwa penyelenggara pertandingan kemungkinan adalah orang-orang berpengaruh, termasuk pihak kepolisian pusat. Oleh karena itu, Kyojin menyarankan agar Sujiro menghubungi kenalannya di pemerintahan jika ingin membongkar konspirasi tersebut. Sebab selama menjadi jenderal samurai, Sujiro pasti pernah menjalin hubungan dengan nama-nama besar di pemerintahan. Keesokan harinya, Sujiro langsung pergi ke kantor pos telegram dan meminta petugas untuk menghubungkannya dengan seorang ajudan Pak Menteri bernama Utuh. Dari sana, Sujiro berjanji akan memberitahukan semua yang ia ketahui mengenai pertandingan Kodoku serta pihak-pihak yang dicurigai terlibat. Dengan syarat ia meminta perlindungan untuk Futaba sebagai imbalan informasi tersebut. Setelah selesai melakukan kontak, Sujiro dan yang lainnya kembali melanjutkan perjalanan menuju pos berikutnya. Namun tiba-tiba Kyojin meminta untuk berpencar karena setelah kekacauan yang terjadi di kantor kepolisian, kemungkinan Kyojin dan Bahlal sudah masuk dalam daftar buronan. Untuk itu, mereka lebih baik berpisah sementara hingga situasi dianggap aman. Di sisi lain, setelah menerima pesan dari Sujiro, Utuh segera meneruskannya kepada Pak Menteri, sehingga kecurigaan terhadap Kapolri Jepang semakin menguat. Namun sebelum dapat mengambil tindakan, mereka harus memperoleh bukti yang jelas. Untuk itu, Sekretaris Pak Menteri diperintahkan untuk memecahkan sandi rahasia dari riwayat pesan telegram kepolisian pusat. Sekretaris tersebut bergerak cepat dan bekerja siang malam untuk memecahkan sandinya. Hingga setelah beberapa hari, ia akhirnya berhasil membaca pesan yang jelas mengindikasikan bahwa kepala kepolisian adalah seorang pengkhianat. Dengan segera di tengah malam, ia datang ke kantor kementerian untuk menyerahkan hasil temuannya. Sesampainya di sana, ia merasa curiga karena ada polisi yang berjaga dan tiba-tiba di sisi lain, Samidi mendapat kabar bahwa anak buahnya telah berhasil mengamankan bukti telegram tersebut. Selain itu, asistennya juga melaporkan bahwa Sujiro baru saja melakukan kontak dengan Utuh dan Pak Menteri, yang berarti pihak pemerintah kemungkinan sudah mengetahui aktivitas mereka. Menyadari hal itu, Samidi segera melakukan manuver dan memanfaatkan situasi tersebut untuk mengkambing hitamkan Sujiro dengan mengatakan bahwa identitas keempat Zaibatsu saat ini telah diketahui pemerintah. Namun Sujiro yang melanggar peraturan tidak dihukum sama sekali. Ia justru tetap dibiarkan mengikuti pertandingan. Peserta sudah semakin mengerucut dan terlalu sayang jika petarung sekaliber Sujiro disingkirkan begitu saja.
Di sisi lain, Pak Menteri merasa ada sesuatu yang mencurigakan dari gerak-gerik Samidi. Dia kemudian mengirim surat pribadi untuk mengajaknya bertemu. Perselisihan mereka dimulai ketika Samidi mengusulkan rencana untuk melibatkan penggunaan senjata api guna menekan para samurai. Namun tentu saja usulan itu langsung ditolak oleh Pak Menteri karena menurutnya sebagai bangsa besar, pembantaian secara barbar bukanlah jalan keluar, melainkan hanya akan memicu kemarahan rakyat sipil, khususnya para samurai. Sementara itu, Kyojin yang sebelumnya berpisah dari rombongan Sujiro ternyata pergi menemui dua saudara angkat Sujiro dan Iroha dari perguruannya dulu. Mereka bernama Joko dan Antok. Tidak diketahui apa yang sedang direncanakannya, namun ia mengatakan bahwa mereka harus segera menyusul Sujiro dan Iroha ke kenduri desa karena Gentosai sedang mengejar mereka di tempat itu. Di tempat lain, Sujiro bersama Iroha dan Futaba kemudian mampir di sebuah kenduri desa. Sebagai sosok ayah yang pernah memiliki seorang anak perempuan, Sujiro membiarkan Futaba mengikuti acara tersebut yang membuatnya kembali teringat dengan almarhumah anak pertamanya. Tanpa ia sadari, Iroha bergegas kabur dari sana karena menyadari ada Gentosai yang mengejarnya dan bersiap menghabisinya. Berkat arahan dari Kyojin, Antok dan Joko muncul tepat waktu untuk membantu Iroha. Meskipun dari segi usia sudah uzur melawan dua orang, sekalipun Antok dan Joko tetap dibuat kewalahan menahan serangan Gentosai. Hal ini membuktikan bahwa dia bukan sosok sembarangan. Sementara itu, di saat yang bersamaan, Sujiro dihampiri musuh lamanya yang datang untuk menuntaskan pertarungan masa lalu, yaitu Bukotsu. Awalnya Sujiro tak mau melawan, tapi Bukotsu yang sudah mengenali kelemahan Sujiro lalu mengancam dengan menyandera Futaba hingga akhirnya Sujiro terpaksa membrutal. Omae wa shiawase datta kara. Pertarungan ini mengingatkan Sujiro pada saat perang 10 tahun lalu. Ia dan Bukotsu merupakan salah satu samurai yang berhasil bertahan dalam pertempuran itu. Tapi Bukotsu menyadari bahwa setelah perang berakhir, era modernisasi akan datang dan para samurai akan tersingkir. Ia yang tak mau harga dirinya hancur memilih untuk mati saja di tangan samurai yang ia anggap paling hebat, yaitu Kokushi pencabut nyawa.
Namun, Sujiro ternyata tak bisa melakukannya. Ia tak tega jika harus menghabisi nyawa sahabat seperjuangannya. Setelah 10 tahun berlalu dan kehilangan jati dirinya sebagai samurai, Bukotsu terus melakukan tindakan kriminal dan berulang kali dipenjara. Hingga di tengah keterpurukannya muncul harapan baru ketika Panjul menawarinya untuk ikut dalam turnamen Kodoku yang kemungkinan juga diikuti Sujiro. Tentu saja, turnamen itu menjadi kesempatan baginya untuk menuntaskan pertarungan lamanya dengan Sujiro dan mati di tangan seorang samurai sejati. Kembali ke masa kini di mana pertarungan mereka terus berlangsung secara barbar. Pagi menjelang, Iroha yang sedang dengan Antok dan Joko menyadari satu hal. Cepat atau lambat Gentosai akan kembali menemukan keberadaan mereka. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain selain menghadapi Gentosai itu bersama-sama. Sementara itu, Pak Menteri sudah tidak bisa lagi membendung emosinya. Ia bergegas pergi untuk menemui Samidi dan meminta penjelasan atas apa yang sebenarnya telah terjadi. Tapi di tengah jalan Pak Menteri justru dihadang oleh Panjul. Panjul menyampaikan pesan bahwa Samidi tidak dapat menghadiri pertemuan tersebut. Sebagai gantinya, Panjul membawa pesan penting untuk Pak Menteri dan tiba-tiba kabar tentang kematian Pak Menteri pun langsung menyebar dengan cepat ke seluruh pelosok. Sujiro meyakini bahwa kematian tersebut bukan sekadar kejadian biasa, melainkan ada pihak yang ingin membungkamnya. Ia curiga semuanya berkaitan dengan turnamen Kodoku dan bahwa jawabannya mungkin berada di pos terakhir, yaitu Tokyo. Bersamaan dengan itu, Kyojin tak disangkanya ditemui oleh Gentosai. Ia langsung memarahi Gentosai karena lagi-lagi gagal menjalankan tugasnya. Dan series pun tamat. Bersambung kali. Nah, nanggung banget ya. Masa nggak selesai kisahnya? Menurut Bebuhan Pian warga Nobar Berataan, layakkah series ini berlanjut ke season berikutnya? Coba komen. Jadi, apa pelajaran dari series ini? Di dunia ini, kawan itu bisa menjadi lawan paling mematikan kalau urusannya sudah nyawa atau kekuasaan. Lihat tuh si Sujiro, dia pikir musuhnya cuman Gentosai atau pemerintah. Ternyata saudara seperguruannya sendiri yang paling nafsu mau bunuh dia. Sama kayak kisah Bebuhan Pian, percaya benar lawan besti. Sekalinya pas ada lowongan kerja satu posisi, dia yang paling kencang sikut Pian dari belakang. Pian dianggap saingan, bukan lagi kawan. Hapuk liur. Segitu dulu dari Mang Tobi, sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di season selanjutnya. Nah, kalau begitu Mas Yono, passwordnya dong. Burung gundul pamit dulu.